Aku benar-benar ingin menghisap darahmu. Ada yang kurang. Fangs, kemari. Tidak! Kalau kau ingin terlihat lebih asli, dia bisa gigit lehermu. Tidak! Maksudku, ini sudah cukup. Sebentar, Luen. Monstermu butuh jahitan lagi. Sekarang dia sembuh. Mengerti? Jangan melucu di labirin. Tampak bagus, Lenny, tapi jangan lupakan ini. Kenapa kau harus terlihat sangat pucat? Kau baru saja dipenggal. Tapi aku ingin memakai sedikit perona. Siap beraksi, Onyonya kegelapan. Turun 1 oktav dan main di D minor. Itu nada paling menyeramkan. Baik semuanya, labirin jagung berhantu keluarga laut secara resmi dibuka. Ayo buat mereka semua berteriak. Semuanya, apa yang terjadi? Kenapa jalanan ini sepi? Dan kenapa kau membongkar labirinmu? Tidak ada yang datang. Semua kerja kerasku sia-sia. Tidak ada satu teriakan pun. Tidak ada yang datang. Kenapa? Karena ada 2 pemuda menyebalkan yang menghancurkan segalanya. Ya, mereka melempar tisu ke semua pohon dan menghancurkan semua labunya. Yang paling buruknya, mereka mencuri permen semua orang. Dengan jumlah permen yang kudapat, kita bicara tentang pencurian besar. 2 pemuda menyebalkan. Menurutmu bukan 2 pemuda yang kita suruh ke sini, bukan? Tidak mungkin, Clyde. Banyak pemuda menyebalkan di lingkungan kita. Benar. Aku tidak akan lupakan suara tawa payah mereka. Tunggu, bukankah tawa kedua orang itu terdengar payah? Clyde, banyak orang punya suara tawa payah. Benar. Dan aku tidak akan melupakan topeng bayi menyeramkan itu. Tunggu, bukankah mereka? Baik, Clyde, itu pasti mereka. Perayaan Hallow Eve alias Halloween benar-benar hancur. Semua ini salah kita, Clyde. Kita yang mengarahkan mereka ke jalananku. Kita menghancurkan Halloween. Kenapa Dr. Lopez tidak memberitahuku kalau bahaya mengincarku? Kita harus perbaiki ini, Clyde. Aku setuju, tapi bagaimana? Ya, kita tidak bisa memperbaiki labu yang hancur. Dan sudah terlambat untuk membuat orang datang ke labirin. Tapi kita bisa mengambil kembali permennya. Dari 2 pemuda besar menakutkan yang bisa melumatkan kita dan mencelupkan kita ke saus. Pilihan apa lagi yang kita punya? Kurasa kau benar. Kuharap itu saus mustard. Ayo tangkap mereka! Mereka milik kita sekarang. Saat gelap selimuti keluarga laut. Di setiap belokan ada teror baru. Kau tak ingin kehilangan kepalamu. Hahaha. Larilah, jangan sembunyi. Mereka tahu kalian lezat. Kurasa mereka tak makan. Dan lama sekali setiap sudut dan pintu mereka menerkamu. Hantu yang haus darah, maaf saja tertipu. Tertipu. Kau tertipu, cerita seram. Kau menghafal di gelap malam. Tertipu. Kau sudah tertipu. Kejahatan yang kalian lakukan dihukum malam ini. Kau menuai, kau tanah. Darah! Aku akan muntah. Jika kau muntah, aku juga akan muntah. Kami tidak akan kembali ke sini lagi. Kalian tertipu. Luar biasa. Terima kasih semua. Kurasa kita sudah memberi pelajaran pada kedua pemuda itu. Tidak, terima kasih sudah membawa mereka ke sini. Kau membuat Halloweenku seru. Aku belum pernah sesenang ini. Kita terjebak. Katakan saja apa maumu, Goblin Permen. Kami akan memberimu apa saja. Kembalikan permen yang dicuri atau nasib buruk kalian temui. Silahkan, Carl. Beri dia permen ekstra yang kau ambil dari mangkuknya. Dan aku akan kalah dalam kontes. Suruh saja, Bobby. Apa? Carlota mengambil lebih dari aku. Tidak. Seseorang harus melakukannya.
Bagaimana denganmu? Ini sama milikku. Jika permenku tidak kuterima, ku ambil yang sama manisnya. Tunggu sampai kau harus mengganti popoknya. Jika mau anak yang kucuri, permen dari mangkuk harus kembali. Gawat! Apa yang telah kita lakukan? Kita harus bagaimana? Siapa yang akan beritahu Abuela? Kita harus bawa kembali permennya ke rumah hantu itu. Hanya itu cara menyelamatkan Carlitos. Tapi beberapa di antaranya besar. Baiklah. Apa tempat ini selalu menyeramkan? Ayo lakukan dengan cepat. Mangkuk permennya tadi ada di sini. Kemana perginya? Tidak mungkin aku masuk ke sana. Kita harus temukan mangkuk itu. Pasti ada di sekitar sini. Oh, terima kasih Carlota. Kau bukan Carlota? Oh tidak, Bobby. Aku baik-baik saja. Aku di dalam tembok. Kurasa aku tahu cara kembali. Hei, lihat itu. Ketemukan caranya. Ups. El Falcon akan menyelamatkanmu. Abuelo akan menyelamatkan kalian. Kau pahlawanku. Kalian semua bersepuluh. Hah? Tunggu, sepertinya aku dengar Carlitos. Jadi sana. Oh, ayolah. Terima kasih. Tidak. Aku tidak suka boneka menyeramkan. Aku tidak akan ikut. Carlitos, apa itu kau? Carlitos? Gugu gaga. Lihat, itu mangkuknya. Tunggu, kembali. Ini mangkuknya. Sekarang kembalikan curiannya. Selamat tinggal permenku. Aku mencintaimu. Baiklah, permenmu sudah kembali. Sekarang kembalikan Carlitos. Dipikir-pikir, berikan semua permen yang kalian minta. Adil. Baiklah, ambil semuanya. Carlitos. Bawakan aku lebih banyak permen tahun depan, atau aku akan kembali dan bawa banyak cacing asap itu. Ya, harus kami bawa tahun depan juga. Bukan jenis permen tropis. Itu tidak pernah seasap itu. Berikan saja sedikit usaha keras. Ya, benar. Kau punya kekuatan 10 orang payah. Kita selamat. Akhirnya, Sulit percaya. kau harusnya jadi apa? Aku pahlawannya. Tidak semua pahlawan memakai celana. Jangan gagal sekarang. Asap Falcon. Terima kasih. Bagaimana minta permennya? Itu sangat mengerikan. Kami ambil terlalu banyak permen dari mangkuk Goblin. Jadi Goblin menculik Carlitos dan kami harus serahkan semua permen kami untuk menyelamatkannya. Kalian terkadang sangat lucu. Imajinasi yang sangat hebat. Ini masih banyak permen yang tersisa. Hei, kusimpan itu untuk tahun depan. Jangan makan terlalu banyak sebelum tidur. Minta permen. Kerja bagus, tim. Itu pembalasan karena meninggalkan kita. Goblin permen. Ya benar saja. Itu aneh. Kau yang melakukan ini? Halo? Ada orang di sini? Mungkin selama ini aku terlalu banyak berlatih.
Aku tahu. Shh. Itu bukan aku. Au. Kau kehilangan akalmu, Lot. Kau butuh bantuan. Pikir, siapa yang perlu kau telepon? Ini hantu yang licik. Jika ingin kutangkap, aku butuh kacamata fantasi pemburu hantuku yang berlisensi resmi. Penerjemah roh terpercayaku. Dan tentu saja, pistol hantuku. Awas, hantu! Ini Clyde. Clyde, ini Lori. Aku punya masalah yang sangat besar. Aku butuh bantuanmu. Lori, menurutku kau salah sambung. Ini Clyde McBride. Aku tahu. Dan juga, aku tahu kau adalah otak dari operasi Clean Clone McCloud. Makanya aku menelponmu dan bukan Lincoln. Lori, pengeras suaranya nyala. Oh, maaf. Kurasa kau juga bisa membantu. Dengar, aku rasa ada hantu di kampus yang menghantuiku. Dan aku butuh keahlian berburu hantumu untuk menyingkirkannya. Hantu? Kami sudah menunggu seumur hidup kami untuk panggilan ini. Aku tidak bisa beritahu siapapun. Aku takut disangka kurang waras. Itu sebabnya aku ingin kalian merahasiakan ini. Tenang saja, kerahasiaan adalah moto kami. Jadi, ini tempat pertama aku melihat hantu. Clyde, aku menemukan sesuatu di sini. Ini lebih menjijikan dari yang kuduga. Luar biasa. Apa itu? Residu ektoplasma. Lendir hantu. Aku akan ambil untuk dipelajari. Kita harus pergi. Ini tempat hantu mulai melemparkan buku ke arahku. Ya, seperti itu. Aku akan menyelamatkanmu, Lori. Jangan tembak aku, Clyde. Tembak hantunya. Itu dia. Kau akan kutangkap, hantu. Siap, bidik. Itu ada di dalam fiksi. Sekarang di biografi. Itu menuju bagian percintaan. Tidak, tunggu. Itu kembali. Itu luar biasa. Oh, hantunya melarikan diri. Ikuti dia. Maafkan aku. Mungkin ini akan membantu. Harus pergi. Ini serius? Harus pergi ke hutan yang gelap dan menyeramkan? Ini Lori, jubah perlindungan roh ini akan membuatmu aman. Ini hanya jaket Ark. Oh, baiklah. Itu layak dicoba. Aku rasa itu akan berkomunikasi dengan kita. Akan kugunakan penerjemah roh. Jangan lupa untuk nonton. Itu tidak mungkin benar. Kurangi bicara. Lebih banyak menembak. Siap. Bidik. Baterai kita pasti habis. Cukup. Dengar, hantu. Jangan ganggu kakakku lagi. Kau membuatnya ketakutan. Ini sangat kacau dan harusnya kau punya perasaan sedikit. Itu berhasil. Hantu itu menanggapi rasa malu dan bersalah, sama sepertiku. Jangan ganggu Lori. Jangan ganggu Lori. Jangan ganggu Lori. Jangan ganggu Lori. Kita berhasil. Kita mengusir hantu itu. Oh, terima kasih. Sudah kuduga kau bisa, Clyde. Lincoln, aku meragukanmu tapi ternyata aku berhasil. Terima kasih. Aku rasa. Akhirnya aku bisa fokus untuk siap-siap menghadapi turnamen. Semuanya naik ke kereta teror. Perhatikan langkahmu. Kau tahu Nyonya Cheng tidak tahu aku meminjam ini dari kebun binatang, jadi kita harus berhati-hati. Siapkan diri kalian. Sebaiknya kalian bersikaplah baik. El Kukui selalu mengawasi. Siap melahap pembuat onar. Tidak membersihkan kamar, El Kukui akan menangkapmu. Pulang terlalu malam, El Kukui akan datang. Mencoba jambu monyet di toko tanpa membayar.
Kau pasti akan dimakan. Tunggu, Paman Vitoko sungguh melakukannya? Ya, tapi ku sesali. Yang benar saja. Lihat, di sana. Itu asap dari napas api yang membakar kulit kukui. Napas api? Maksudmu uap yang berasal dari selokan? Tahan semua pertanyaan sampai akhir. Terima kasih. Siapa yang mengemudi? Ya, aku saja. Tur itu sangat menyeramkan. Aku tidak sabar ikut lagi. Sampai jumpa. Sepertinya mobil ini hanya mendapat beberapa goresan. Lihat semuanya, berkat El Kukui kita akan kaya. Waktunya berpesta. Apa maksudnya dilarang bawa peliharaan? Kau dengar itu? Itu El Kukui. Dia marah pada kita. Sudah berapa kali aku bilang kalau El Kukui itu tidaklah nyata. Itu mungkin hanya tikus atau merpati yang berada di taman. Ayolah, mari lihat. Kita bisa habiskan uang ini untuk apa lagi? Kau tahu kan kalau itu jus apel? Papa! Tampak hebat. Kita terlihat sangat tampan. Apa itu kukui? Itu bukan apa-apa. Kukui itu tidak nyata. Bisakah kalian tenang? Jangan rusak benangnya. Semakin sukses penampilan kita, semakin banyak uang yang didapat. Bukankah aku ini pebisnis jenius? Hei, apa masalah kalian? Kukui. Baiklah, sekarang aku tahu apa yang terjadi. Usaha bagus, Ronien. Membalasku karena mengusirmu dari Tur. Mata merah tajam yang keren. Benar-benar cocok dengan napas berat itu. Napasku terasa berat karena aku harus berjalan pulang setelah kau mengusirku. Jika aku tidak begitu lelah, akan kutendang bokongmu. Tapi kalau itu bukan Ronien, itu pasti benar-benar... Dengar, maaf aku memanfaatkanmu untuk menipu orang. Bagaimana kalau aku berikan 10% keuntungan? Tidak. 15? Ya, baiklah. Bagaimana kalau aku kembalikan semua uang mereka dan berjanji tidak akan menipu lagi? Aku juga akan membersihkan kamarku dan melakukan tugas rumahku. Ya. Apa kau baik-baik saja? Ini uang kalian, aku kembalikan. Maafkan aku. Ini uang. Jangan coba-coba. Milikmu. Berhenti bersikap nakal. Patuhi abuelamu. Dia selalu benar. Oke, sampai jumpa. Kita berhasil. El Kukui akhirnya pergi. Aku tidak akan menipu orang lagi. Itu pernah aku dengar. Aku mau yang panjang dengan jalapeno ekstra. Tentu saja, Tuan. Maaf, Bruno. Oh, lihat. Peti ini milik nenek buyut Harriet. Dia cukup keren, kan? Lihat. Apa ini? Buku mantra kuno. Wow. Kalau aku tidak bisa membuat mereka memahamiku, mungkin sedikit sihir bisa. Hai, Luz. Hei, apa? Ayo, waktunya mengunjungi kakek. Kita sudah ambil suara soal duduk di Venzila dan kau dapat kursi lembek. Pergi saja tanpaku. Aku sedang melakukan hal penting. Kita lihat siapa yang duduk di kursi lembek mulai sekarang.
Berputar-putar di kamar, di bantal debu mantra dilempar. Saat pagi mereka tidak punya pilihan selain suaraku yang didengarkan. Selamat malam Nenek Buyut Harriet. Lynn. Mantra ini tidak bisa bekerja cepat. Hei semua. Ya, sekarang semuanya mulai berubah di sini. Yang berikutnya, mengecat ulang kamar mandi. Yang menentang hitam bilang tidak. Tidak ada hitam kalau begitu. Nyam, nyam, nyam. Aku tidak percaya tidak ada yang menginginkan ini. Griselda, kau kembali. Kau menyadari kesalahan. Bukan, ternyata aku alergi bulu serigala. Terima kasih Nenek Buyut Harriet. Hari ini menyenangkan dan semuanya berkat buku mantramu. Lin, ada apa? Oh, ayolah nak. Wow, sebenarnya kalian itu tidak seburuk itu. Jadi mereka mengeluarkanmu dari tim, itu tidak adil. Aku mengacau Nenek Buyut Harriet. Aku tidak bermaksud menghancurkan hidup mereka. Aku harap ada cara membatalkan mantranya. Untuk membatalkan mantranya, pindahkan pengaruhnya pada dirimu sendiri. Wow. Baik, tenang semuanya. Rapat ini bukan untuk memaksakan resolusi pada kalian. Aku ingin membuat pengakuan. Aku hanya kesal dengan cara kalian memperlakukanku. Jadi, aku baca mantra untuk mengambil suara kalian. Aku sangat menyesal, tapi aku bisa memperbaikinya dengan memindahkan mantra itu padaku. Aku tidak akan bisa bicara lagi, tapi aku pantas mendapatkannya. Kenapa kalian tertawa? Kalian ingin aku menghias kue ulang tahun? Aku tidak mengambil suara kalian. Lalu kenapa kalian tidak bisa bicara? Kalian kehabisan suara di pertandingan shuffleboard, kakek. Bagaimana dengan mantraku yang lain? Lori, aku merusak ponselmu. Oh, jadi baterainya habis ya. Tapi Lana, bagaimana dengan mantra agar bokongmu gatal? Kau berguling di tanaman beracun lagi? Lalu, bagaimana denganmu, Lisa? Bukankah mantraku membuat jarimu lengket? Aku tidak mengerti semua itu. Hari ke-1482 di lab. Aku tidak sengaja menumpahkan formula baru, namun ternyata itu perekat yang bagus. Daftarkan untuk hak cipta segera. Baiklah, ya. Aku masih menyesal karena membaca mantra itu. Walaupun itu tidak berhasil, seharusnya aku beritahu kalian soal perasaanku. Kami juga minta maaf. Kami akan mencoba tidak mengabaikanmu lagi. Baiklah. Terima kasih, Lenny. Nenek Buyut Harriet, aku rasa buku mantra ini tidak bekerja sama sekali. Tapi tidak apa-apa, karena aku jadi mendapat hasil yang sama ajaibnya. Semuanya sudah siap untuk masuk ke kuburan berhantu? Ya, aku pinjam kacamata malam hari ayah. Aku bawa sepasang celana dalam. Aku punya buku mantra untuk mengusir hantu gentayangan. Aku bawa selimut keamananku. Aku berani kalau pakai ini. Ayo sini, Gil. Ibuku merawat Gil. Dia bilang bisa mengawasi kita semalaman. Cassie, kawan! Tunggu, tenang. Aku ada mantra untuk ini. Setengah gelas mentega, jamur porcini. Ini buku resep ibuku. Aku butuh banyak celana dalam. Kenapa?
Kenapa aku di sini? Masa bodoh soal pecahkan rekor. Aku peduli tentang hal biasa, seperti rapikan kasur, menempel foto, mengisi TTS minggu dengan kakek Morfin. Tidak apa-apa, Laird. Ini hanya kabut. Ditambah Gil mencari. Oh, dengar si buruk. Lari! Laird, tunggu. Mungkin kita juga harus pergi. Kita tidak bisa pergi. Kita harus temukan yang lain dan buat sejarah. Bisa ciptakan sejarah untuk waktu terpendek. Selesai. Mereka semua pergi. Adiosito. Kita berhasil. Rekor kita aman. 40 tahun dan terus berjalan. Kini kita makan. Tak ada yang bisa mengalahkan 4 pemberani. Hebat. Semuanya sudah pakai alat pelindung? Gil siap. Kacamata siap. Buku mantra ada. Celana dalam cadangan. Dan aku pakai Pampers. Gil bawa selimut pengamannya sendiri. Sudah kuduga kita sama. Harus diingat, kita tetap bersama. Dan kita tidak akan pulang untuk apapun malam ini. Ayo, kita lakukan. Itu benar. Baiklah, Vito. Saatnya mulai melolong. Itu dialogku. Itu bukan aku. Itu hanya angin. Ayo, Vito. Oh, ibu. Apa itu? Peluk aku. Vito, tenanglah. Tak ada yang perlu ditakutkan. Kecuali padanya. Lepaskan tempat ini. Pengecut, kita tidak bisa pergi. Kita harus selamatkan anak-anak. Abuela, Ayo, anak-anak, kita harus lari. apa yang kalian lakukan di sini? Apa yang terjadi? Nanti saja kami jelaskan. Cepat, kuburannya hidup. Oh, astaga. Tidak cukup celana dalam di dunia untuk ini. Aku pasti punya buku mantra kali ini. Apakah mitokondria adalah pusat sel? Itu buku IPA-ku. Tolong, siapa yang menyalakan lampu? Oh, aduh, bom Bitoku. Cepat, sembunyi di makam bawah tanah. Kurasa kita aman di sini. Kita tidak aman. Minggir, ayo ikut, ayo pergi. Kalian saja. Ada apa dengan kalian? Bagaimana bisa tertawa sekarang? Karena balas dendam itu manis. Kami membalas kalian. Apa yang terjadi di sini? Kami tahu kalian yang menakuti kami. Kami menyadarinya tadi malam. Benar, kami tidak mau rekor kami dipecahkan. Mungkin kami terlalu kompetitif, tapi kalian membalas kami, anak-anak. Dan orang dewasa. Kerja bagus, nak. Aku tidak takut. Sudah malam. Ayo kita pulang. Maksudmu terlalu awal. Lihat, kita berhasil melalui malam. Dan kita melakukannya bersama. Itu satu-satunya cara Carlos bisa melakukannya. Sekarang semua generasi berhasil masuk ke buku sejarah. 4 pemberani menjadi 12 pemberani. Lebih tepat 12 penakut. Ayo pergi. Upa-dupa. Bagaimana aku sampai di sini? Pagi yang suram semuanya, aku punya pengumuman. Aku sudah memikirkannya. Aku juga ingin dipertimbangkan jadi ketua. Apa? Aku rasa aku pasti cocok. Lagi pula, siapa yang begadang untuk memastikan tang pemudahannya disimpan? Siapa yang memikirkan moto grup? Tetap tenang dan balsamkan? Siapa yang menyukseskan tim di lomba menggali kuburan? Kau orangnya. Kau menggali cukup dalam. Iya, Lucy, ucapanmu ada benarnya juga. Bagaimana kalau pulang sekolah adakan pertemuan dan kita akan mengambil suara? Lincoln? Demi tas Hades, apa yang kau lakukan di sini? Oh, ya, aku kesini ingin bergabung dengan kalian. Karena belakangan ini aku tertarik pada kematian. Bagai ular! Itu teriakan kalau aku gembira. Yang benar saja, Lucy. Adikmu yang normal. Tapi, aku sekaget dirimu. Baiklah. Sebagai anggota baru, kurasa dia bisa memilih di pemilihan. Aku
memilih adikku. Terima kasih. Oh, wow, berarti aku menang. Ini luar biasa, Fangs. Hari pertamaku sebagai ketua. Aku tidak sabar membaca berita duka pembuka. Kenapa? Clyde? Pagi, Lucy. Tempat ini adalah tempat tujuanku saat aku perlu menangis. Ada apa? Kau tahu maskot sekolah kita dan kawan pengumuman pagiku, Ricky si ayam jantan? Yang berpial patah, jantung buatan, kena encok? Ya, dia pergi ke lumbung besar di langit. Aku turut berduka atas kehilanganmu, Clyde. Terima kasih. Aku tidak percaya baru kemarin dia melakukan ini pada lenganku. Aku sangat merindukannya. Kau tahu, klub pemilik rumah duka bisa buat pemakaman untuk Ricky untuk menghormatinya. Maksudku, sekarang aku ketua, akan kubahas itu di rapat malam ini. Sungguh, itu hebat. Tentu saja, Bapak harus merelakannya. Kalau begitu beres, akan kuberikan Ricky pemakaman yang layak. Hei, di mana semua orang? Aku punya kabar besar. Kita adakan pemakaman Ricky. Maaf, Lucy. Semuanya mundur. Apa? Ya, mereka tinggalkan ini. Mereka terhianati olehmu karena mencuri kepemimpinannya. Kalau begitu, kau dan aku harus mengadakan pemakaman Ricky sendiri. Dan saat mereka lihat betapa indahnya itu, mereka akan sadar aku layak menjadi ketua. Aku tidak yakin itu hikmah yang tepat. Ayo, banyak yang harus dilakukan. Kado terakhirku untuk Ricky adalah mengirimnya ke surga. Dengan ini, akhirnya dia akan merasakan kesenangan penerbangan. Sebuah katapel. Waktunya pulang, pangeran manis. Selamat tinggal. Hei, dia seharusnya pergi ke lumbung besar di langit, tapi kau menaikkannya ke pesawat ke Cincinnati. Tidak. Ini mengerikan. Yang terburu. Pemakaman biasa. Tunggu, jangan pergi. Tunggu dulu. Maaf teman-teman, pemakaman ini sepenuhnya kacau dan semuanya salahku. Dan jelas aku bukan ketua hebat seperti yang aku kira. Dan maaf aku membuat Lincoln bergabung. Itu trik yang murahan. Tapi sejujurnya, bagian terburuknya, Ricky layak mendapat perpisahan yang lebih baik. Terisak. Kau tahu, Lucy, belum terlambat untuk menyelamatkan pemakaman ini. Sungguh? Seorang ketua tidak bisa bertindak sendirian. Lagi pula kita ini sebuah klub. Mari antarkan Ricky dengan tepat. Sebaiknya ini bagus. Terima kasih, Haiku, sudah menemukan Ricky. Sama-sama, dia berputar-putar di pengambilan bagasi di bandara. Terima kasih, Dante. Untuk Ricky, senja dan rangkulan manisnya. Sudah waktunya. Tepat waktu. Aku meminta bantuan untuk akhir yang hebat. Ricky, si ayam jantan. Dialah sang penyemangat. Dia pergi kita merana. Janganlah lupa kuku ruyuknya. Biarkan dia terbang. Ayo semuanya ucap perpisahan. Penuh perasa. Oh ya, kita pasti memenangkan pesta kostumnya. Sid, ini bukan pesta kostum. Oh, itu memalukan. Mungkin kita harus pergi. Hey Ronien, hey Sid. Kingston, kawanku. Jadi, kami kira ini pesta Halloween. Ya, karena sekarang Halloween. Benar, tapi kita anak kelas 6. Terlalu tua untuk main kostum. Tapi, kostum kalian keren. Ini bukan kostum, tapi, ini mantel yang sangat keren. Semua orang di Prancis memakainya. Baiklah. Kita harus bagaimana melepas kostumnya? Tapi kita hanya pakai baju leher dan celana dalam panjang. Itu mungkin tampak lebih aneh. Mungkin sebaiknya biarkan saja. Apa mereka membuat rasa pepper jack? Aku meragukannya. Lobster ini sangat lapar. Jadi jangan halangi aku. Mengerti? Jangan malu. Pesta seperti ini sungguh membuatku lepas cangkang. Tos jepit. Aku mengerti. Bagus sekali.
Oh tidak, cakarku! Kau merusak camilannya. Oh, oke. Biar aku tangani. Gimana ya? Maaf, permen karetku. Benar saja. Menjijikan. Sudah kubilang jangan undang anak kelas 5. Dia tinggi sekali. Aku baru sadar. Terima kasih undangannya. Tapi kami harus pergi ke Ratu Cuci Kering. Biar kuhubungi Simmer dan tanya kabarnya. Dia ikut pesta di Taman Seluncur. Terdengar lebih baik dari pesta Kingston. Keren, tapi sebaiknya kita lepas kostumnya. Iya, jangan buat kesalahan yang sama. Masalah teratasi. Ayo meluncur. Plesetan seluncur. Bagus. Tanpa kostum, dilarang masuk. Agak rusak dan juga sangat bau, tapi masih bisa dipakai. Tidak terlalu buruk kalau bernapas melalui mulut. Awas, ada lalat. Kalian bau sekali. Memangnya kalian mau jadi apa? Dia permen karet kotor dan aku lobster sampah. Biar ku tebak, sangat populer di Prancis. Wih! Keren. Pesta yang keren. Ini baru namanya pesta. Hai Samir. Dia melihat kita, Sid, berhenti melambaikan tangan. Terasa gatal di bagian tengah punggungku. Syukurlah kalian datang. Pesta ini keren. Ada kios tipuan atau permen dengan papan. Aku pilih permen. Keren. Bisa aku garuk punggungku. Sulit menggaruk bagian yang gatal. Gatalnya terus bergerak. Itu tikus. Tikusnya besar. Singkirkan. Aku tangkap. Mereka hebat. Mereka suka kita. Kita bintang papan seluncur. Oh, benar. Gravitasi. Kalian harus pergi. Tikusnya boleh tinggal. Kostum yang bagus. Jadi, bagaimana malam kalian? Malam kami buruk, agak memalukan, dan juga sangat bau. Kami habiskan sepanjang malam mencari pesta keren, tapi kami pasti mengalami keseruan terbesar di sini. Aku ikut sedih Halloween kalian buruk, tapi setidaknya kau mencoba hal baru. Butuh nyali. Maaf, aku tidak menghargai betapa kerennya tradisi kita. Aku melewatkannya malam ini. Tahun depan, ajak aku bergabung di toko berhantu. Kenapa harus menunggu tahun depan? Kau tahu kami masih belum lakukan goyangan vampir. Carl kesulitan dengan koreografinya. Dia tidak bisa melenggok. Gujas. Lihat, di sana. Astaga, dia pasti benci cermin. Atau tidak mengikuti standar kecantikan masyarakat. Wow, banyak sekali steak yang berdarah. Lihat, ini botol-botol pernis peti mayat kosong. Dan ini kualitasnya tinggi. Untuk kilau abadi. Semuanya, dia pindah di malam hari, dia membuang cerminnya, memesan steak berdarah, punya pernis peti mayat. Dia adalah vampir. Apa? Kau tahu apa artinya? Dia bisa menjadikan kita mayat hidup. Apa? Impian hidup kita.
Pikirkan saja satu gigitan darinya dan kita tidak akan harus menunggu musim baru Vampire of Melancholia. Karena itu akan jadi hidup kita dan kita bisa jadi Edwin selamanya. Ayo mulai. Boris mau kehidupan kekal dan kekuatan tak terkendali. Aku juga Boris, tapi kita tidak bisa asal menanyakannya. Lucy benar, itu tidak pernah berhasil di Vampires of Melancholia. Itu terlalu nekat. Kita harus santai saja dan buat dia melihat kita. Ayo kita kembali besok. Itu akan membuatnya terbiasa. Kita benar, semuanya berubah jadi vampir tadi malam. Ibu Bernardo. Nyonya Bernardo, ibu dianugerahi kehidupan kekal dan kekuatan, benar bukan? Satu hal yang pasti, seleranya buruk sekali. Dia membentuk pasukan mayat hidup yang biasa-biasa saja. Tunggu, Morpheus, itu dia. Dia pasti berpikir kita sudah jadi vampir karena kita sangat gotik. Aku tahu yang perlu kita lakukan. Kita harus jadi orang biasa. Baiklah semuanya, waktunya berjalan dan berbicara seperti orang biasa. Limun, dapatkan limun kalian. Hanya 2 anak penuh darah yang menjual limun demi keuntungan kecil. Mataku yang satunya. Aduh, dia tidak terpancing. Ayo kita tingkatkan. Dia datang, pertarungan wadah air. Bersuafoto air. Haha, kami anak normal menyukai permainan berbasis air. Oh, ayolah. Kita sudah coba semuanya. Aku bahkan meminum minuman rasa bumbu labu dan dia tetap tidak mau kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi vampir? Mungkin kita harus menyerah. Impian kita berakhir. Tidak, kalau ada yang layak menjadi vampir, itu kita. Aku tahu ini tidak dilakukan di Vampire of Melancholia, tapi kita buat saja dia mengubah kita. Tunggu, bisakah kita menyingkirkan pakaian sejuk ini? Oh, syukurlah. Itu dia. Gigit kami, ubah kami jadi vampir. Kami mohon. Tolong menyingkir dari pengarah peranku. Tapi dia kan vampir. Baiklah, aku tahu aku pucat dan aku bekerja untuk Vampires of Melancholia. Tapi bisa tolong jangan meledekku? Tunggu sebentar, kalian sedang syuting Vampires of Melancholia? Ya, dan kalian merusak kesempatan besarku. Vampir bingung nomor 7 adalah peran yang penting. Tunggu. Anak-anak ini makhluk tersuram, terseram, dan teraneh yang pernah aku lihat. Terima kasih, baik sekali. Kakek mereka pun seram. Boris baru 9 tahun, tapi tetap sangat tersanjung. Mereka luar biasa untuk pembuka musim. Mereka gotik sejati dan bukan sekumpulan orang tak jelas di mall. Wow, apa mungkin ini semakin baik? Jus ceri hitam ini sungguh lezat, luar biasa. Edwin. Oh, halo anak-anak seram. Dia menyebut kita seram. Tolong jauhi sepatuku.